semuanya, hari ini aku menggunakan pakaian olahraga. Tapi kali ini aku akan ngebahas dan mengupas mengenai jenis olahraga apa yang cocok untuk tubuh kalian. Karena gini, walaupun aku udah ngelakuin olahraga mungkin udah sekitar dari 7 sampai 8 tahun lalu, dimulai dari waktu itu olahraga yang aku lakuin Muay Thai. Tapi aku sempat kewalahan dan kebingungan untuk mencari tahu sebenarnya olahraga yang cocok untuk tubuh gua dan sesuai dengan tujuan gua tuh apa sih gitu. Kayak gini, olahraga kan sebenarnya kebagi dua ya. Ada yang weight training, ada yang cardio exercise. Nah, setiap orang itu memberikan informasi biasanya hanya dari satu sudut pandang, nggak pernah dari kedua informasi yang langsung dijabarin secara lengkap sebenarnya manfaat dan caranya tuh seperti apa gitu. Sampai akhirnya gue memutuskan ya udahlah, lebih baik gue buat aja video yang menjelaskan supaya nggak ada lagi orang yang merasa kebingungan seperti gue. Nah, basically yang gue lakuin adalah olahraga Muay Thai, itu masuknya ke cardio exercise. Nah, yang orang lain banyak lakuin untuk kebentuk otot itu namanya weightlifting, dan biasanya memang beban yang diangkat tuh beratnya bukan 1-2 kilo lagi, mungkin 10 kilo ke atas gitu. Nah, apa sih atau olahraga yang mana sih yang cocok untuk kita? Pertama, yang harus kita tahu tujuan kita itu berolahraga apa. Meli. Ada orang yang mau menurunkan berat badan, ada yang untuk menaikkan berat badan, ada yang untuk membentuk otot, ada yang hanya sekedar untuk menstabilkan berat badan, ada juga yang mau menyehatkan tubuh. Ya, kardio itu sebenarnya menurutku adalah olahraga yang benar-benar menyehatkan tubuh karena memang minim cedera juga dibanding olahraga yang membutuhkan beban yang lebih besar, lebih banyak. Nah, setiap olahraga apapun itu pasti dampaknya juga berbeda terhadap orang. Jadi olahraga A dilakuin sama aku, pasti hasilnya beda sama olahraga B yang aku lakuin juga. Tapi ketika hal itu dipraktekkan ke orang lain, hasilnya juga beda. Jadi tiap badan tuh merespon olahraga atau jenis olahraga itu beda-beda, nggak sama. Tapi pasti ada benang merahnya. Walaupun nggak sama hasilnya di setiap orang, tapi ada benang merahnya. Ada yang bilang olahraga kardio itu lebih cepat membakar lemak dan menurunkan berat badan. Nah, ada yang bilang juga olahraga mengangkat beban lebih cepat dan lebih baik dalam menurunkan berat badan. Dari yang aku baca, aku akan memberikan informasi berimbang tanpa memihak karena aku di sini nggak punya kepentingan apa-apa juga. Aku sekedar mau memberikan informasi yang honest saja, yang jujur gitu, yang tulus. Jadi kalian bisa benar-benar bisa berpikir setelah ini. Kalau olahraga angkat beban, iya bisa menurunkan berat badan, iya betul, iya bisa menyehatkan jantung, betul. Tapi fokusnya adalah building your muscle. Jadi dia akan membangun otot-otot kalian gitu, fokusnya ya. Dampak dari manfaatnya juga ada, menurunkan berat badan, membakar lemak, untuk melatih kardiovaskular, iya ada. Tapi dampak besarnya, manfaat besarnya dari latihan angkat beban adalah membentuk otot. Sedangkan untuk cardio exercise, manfaat besarnya adalah untuk menyehatkan, latihan kardio, dan juga menurunkan berat badan. Tapi kalau weightlifting atau angkat beban, fokusnya itu membentuk otot dengan cara menurunkan kadar lemak yang ada di dalam tubuh kalian. Caranya gimana? Caranya adalah dengan mengkat lemak yang ada di dalam tubuh atau body fat, yang biasa kalau kita ukur di tempat gym gitu kan ada body fat. Nah, itu biasanya dengan angkat beban itu bisa berkurang. Sehingga kalau kadar lemak di dalam tubuh kita berkurang, jadi pembentukan otot juga semakin mudah. Nah, sedangkan kalau cardio exercise udah pasti nih untuk improve kardio kalian. Terus selain itu juga untuk menghancurkan lemak dan membangun otot adalah efek samping manfaat tersebut. Jadi fokusnya terbalik kan. Kalau kardio membangun otot itu adalah efek yang dapat kita rasakan di akhir gitu, manfaat yang paling terakhir. Sedangkan kalau bangun otot menjadi manfaat yang paling utama, kita melakukan weightlifting atau angkat beban. Nah, tapi kebanyakan orang berolahraga itu untuk menghancurkan lemak. Jadi kita langsung aja pindah ke latihan yang memang manfaatnya lebih besar untuk menghancurkan lemak, yaitu cardio exercise. Nah, cardio nih karena berkembangnya zaman juga banyak modifikasinya. Ada yang namanya, sabar, tukang roti. Nih, ini karbo guys. Oke, tukang roti udah selesai. Aku syutingnya di luar. Sekarang tukang roti udah selesai, kucing gua ngeong.
Nah, cardio exercise sendiri ada list, ada HIIT. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah intensitas dan waktu untuk berolahraganya. Seperti list, ini waktu olahraganya lebih lama, bisa 1 jam olahraganya. Tapi ini olahraga yang biasanya dilakukan mungkin untuk orang yang belum pernah olahraga atau orang-orang yang memang udah di usia lanjut. Jadi ini low impact juga. Kayak misalnya jogging atau renang gitu. Itu nggak perlu dibahas ya. Maksudnya kalau ada yang mau melakukan itu karena low impact juga, pastinya minim cedera, nggak apa-apa. Aku juga masih kok sekali ngelakuin itu. Terus ada juga high intensity interval training. Kalau kalian ngikutin semua olahraga aku, rata-rata yang aku lakuin adalah high intensity interval training atau HIIT, HIIT. Ini memang cardio exercise, tapi ini nggak hanya mengandalkan cardio aja, tetap ada weightlifting tapi yang light, nggak berat, nggak heavy. Jadi paling mungkin 2 kilo, 5 kilo, nggak akan sampai 20 kilo, 30 kilo gitu. Dan menggunakan berat badan tubuh kayak push up, squat, segala macam, pull up, itu juga termasuk ke dalam HIIT. Walaupun di bodybuilding atau weight training juga menggunakan berat badan tubuh, tapi biasanya mereka ada tambahan gitu, nggak hanya cuma berat badan tubuh. Kalau di HIIT mereka cuma pakai berat tubuh dan tambahannya pun beratnya sedikit, nggak banyak. Oke, lanjut. Di dalam HIIT itu ada durasi waktu berolahraganya, mulai dari 10 sampai 20 menit. Tergantung kalian kuatnya berapa, itu di luar pemanasan dan pendinginan. Nah, sekarang muncullah tren baru. Sebenarnya nggak baru-baru banget. Ini dari tahun 90-an sudah ditemukan oleh Dr. Izumi Tabata tahun 90-an di Jepang. Jadi ini olahraga yang HIIT tapi durasinya lebih pendek, yaitu 4 menit latihan inti ya, di luar pemanasan dan di luar pendinginan. 4 menit ini dianggap tuh kayak olahraga yang benar-benar kayak rasanya di neraka gitu. Jadi caranya adalah 20 detik bergerak, 10 detik beristirahat. Nah, gimana caranya supaya 4 menit ini benar-benar membakar lemak dan kalori secara signifikan hasilnya? Yaitu dengan melakukan gerakan-gerakan eksplosif. Jadi nggak boleh tuh kalau misalnya kayak ya squat biasa, ya jump squat, lunges, ya lunges biasa, ya harus jump lunge gitu. Makanya kenapa Tabata ini hanya boleh dilakukan oleh orang yang sudah terbiasa olahraga. Jadi orang yang jarang atau bahkan tidak pernah olahraga sebaiknya nggak langsung jump into this exercise karena nanti takutnya cedera, karena ini mengejutkan gitu. Dan yang menyenangkan dari HIIT Tabata ini adalah ada afterburn. Apa itu afterburn? Jadi pembakaran kalori bisa sampai 12 jam setelah latihan. Dan sudah ada data dan penelitiannya kalau pembakaran lemaknya itu sampai 150 kalori setelah berolahraga. Jadi setelah 12 jam berolahraga masih terjadi pembakaran kalori. Jadi nggak cuma saat itu juga. Dan ini efektif banget dan juga waktunya juga nggak butuh waktu lama, karena dengan waktu 4 menit berolahraga kita udah bisa ngedapetin dampak dari ngelakuin HIIT 20 menit gitu. Jadi memang untuk semua nih yang lagi pada sibuk misalnya, ini memang olahraga yang paling efektif untuk kalian yang lebih banyak melakukan pekerjaan atau kegiatan di luar. That's why aku juga mau ngasih beberapa tutorial dari Tabata, dari pemula sampai nanti advance, pelan-pelan semuanya, karena perlu kenalan dulu. Dan jangan khawatir, ini tetap akan membentuk otot ya. Efeknya, manfaatnya tetap akan bisa membentuk otot kalau gerakan-gerakannya eksplosif sehingga menimbulkan luka pada jaringan otot, terus membentuk sel otot baru, pasti akan terbentuk otot juga yang lebih besar, tapi nggak sebesar misalnya kita angkat beban apa. Jadi kalau tujuan kalian mau, wah pengen gede nih, tricep, bicep, wah pengen ini, pengen itu, ya harus di-combine latihannya. Kalau aku pribadi jujur aku lebih suka combine latihan apapun, tapi kalau di rumah karena kita nggak punya alat gym di sini, jadi ya cuma pakai berat badan aja dan beli beban-beban yang mungkin nggak terlalu berat. Nah, udah guys, sekarang aku mau siap-siap dulu mau latihan. Nanti aku akan kasih lihat ke kalian tutorial Tabata untuk pemula. Jadi pastiin lihat videonya dan di-subscribe biar kita makin akrab. Bye-bye!